Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan atas pagi hari ini kami baca firman Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kita akan bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka bukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa kita hidup di zaman akhir zaman, yang dimana pemerintahan Antikris akan berkuasa di muka bumi ini. Ya, dan ini sudah dimulai pergerakan masuknya, mulai dari prosesnya itu dari vaksin COVID-19 sampai kepada pemasangan chip, ya, nanti akan menjadi sistem seluruh dunia tentang chip ini, ya, dan chip ini sudah dimulai, ya, di daerah-daerah perkantoran dan mungkin nanti akan masuk juga kepada bidang-bidang pemerintahan dan juga bidang-bidang yang lain. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan sudah diberitahu bahwa kita tidak boleh pasang chip di tubuh kita, karena chip itu akan mengontrol semua kegiatan kita. Bukan dikontrol oleh Tuhan, tapi dikontrol oleh sistem teknologi. Ya, dan hari-hari ini sedang terjadi, ya, di mana kita masuk dalam sebuah pergumulan, ya, di mana saat ini Tuhan hadapkan kita sebagai anak Tuhan untuk kita bisa mau bertahan dalam iman atau tidak, ya, karena itu adalah sebuah komitmen dan keputusan yang harus kita ambil di akhir zaman ini. Untuk mengambil sebuah komitmen yang benar, tentunya kita harus bayar harga. Ya, ada banyak penderitaan yang kita alami dan tentunya bukan hal yang mudah untuk kita lalui. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di ayat 20 bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman ini. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang penting kita mau melakukan tugas. Apa tugas kita? Yaitu beritakanlah Injil senantiasa. Jadilah berkat senantiasa. Bersukacitalah kita di dalam tengah-tengah hidup yang semakin hari semakin banyak kesulitan yang kita alami. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga, karena segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Itulah sebabnya dia berkuasa di bumi dan di surga, dan itulah yang kita percaya sampai hari ini, bahwa ketika kita masih bisa mengadakan ibadah, ketika kita masih bisa hidup dalam kasih Tuhan, maka kita adalah sebut dengan domba kesayangan Tuhan. Saudara, ketika kita jadi domba kesayangan Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya, dan kita juga apa yang kita doakan, Tuhan mendengar doa kita. Bukan 5%, bukan 10%, tetapi 100%. Tuhan dengar doa kita. Yang penting tujuan kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Ini penting sekali kita pegang, karena hari-hari ini kita sedang dihadapkan oleh pilihan. Kita pasang chip di akhir zaman ini atau tidak. Konsekuensinya, ketika kita tidak memasang chip itu, maka kita tidak bisa menjual ataupun membeli. Konsekuensinya bahwa kita hidup akhir zaman ini, kita akan jauh daripada kehidupan orang yang penuh dengan high class, atau dikatakan dengan hidup dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Konsekuensinya
berat untuk anak-anak Tuhan bertahan. Oleh sebab itu sudah kita diberi petunjuk bahwa nanti gereja-gereja akan masuk pemasangan chip, dan itu akan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, kemana-mana akan pasang chip. Era digital hari-hari ini seolah-olah menguasai manusia, dan kita akan dibuat seperti robot. Sedangkan Tuhan menciptakan kita punya hak kebebasan untuk memuji muliakan Dia, tetapi kita manusia mau menguasai manusia yang lain, sehingga chip itu dimasukkan melalui bisa tangan kita, bisa melalui dahi kita. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Kita sedang berperang di dalam roh untuk kita hidup ini. Bagaimana kita melihat bahwa dunia ini sudah semakin berat konsekuensinya. Bukan semakin mudah hal yang kita jalani, pilihan kita. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, jangan kita pasang chip di tubuh kita. Karena Tuhan tidak mau kita tidak memuliakan Dia. Tuhan tidak suka kita hidup seperti robot, saudara. Kenapa? Karena chip itu akan menguasai manusia, dan chip itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, perbuatan kita, sehingga kita tidak punya lagi hati nurani kita, sudah tidak bisa berjalan, logika kita akhirnya buntu, tidak bisa berpikir apa-apa, hanya mengikuti perintah demi perintah. Inilah kenyataan hidup yang harus kita jalani hari-hari ini, ya. Dan ketika kita harus mengambil pilihan, maka percayalah firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak bisa menolong kita, tapi Tuhan mau kita teguh. Dan Tuhan mau lihat apakah benar-benar di akhir zaman anak Tuhan masih ada yang bertahan. Karena nanti akan terbagi sistemnya. Ada gereja yang pakai chip, ada gereja yang tidak pakai chip. Dan itu sangat berbeda, saudara. Kita mau betul memuliakan Tuhan, atau kita dikontrol oleh era zaman sekarang. Dan ini penting sekali pengaruh dalam kadar iman kita. Di sini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena kita punya komitmen, ketika chip dipasang, kita tidak pasang chip, saudara. Apapun terjadi, Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya. Bukan sekali lagi Tuhan tidak bisa menolong kita, tapi Tuhan mau lihat keteguhan hati kita. Sungguhkah kita di dalam Tuhan? Benar-benarkah kita sebagai anak Tuhan mencari Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita ketika memuji muliakan nama Dia? Sayang sekali banyak orang tidak mengerti tentang ini, karena ini bicara akhir zaman. Banyak orang tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa ini sedang berada di akhir zaman. Saat ini kita akan dihadapkan pilihan yang berat. Akan banyak orang yang ketakutan, saudara. Takut dengan sakit penyakit, takut kalau nggak pakai chip nanti nggak bisa makan, dan seterusnya, nggak bisa bekerja. Karena seluruh dunia akan pakai itu. Beranikah kita mengambil keputusan bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan, atau kita ikut dengan pemerintahan dunia ini? Disinilah kita belajar menundukkan hati kita. Oleh sebab itu, teruslah tekunlah kita dalam Tuhan. Tidak ada kata lain akhir zaman ini. Katakan bahwa Tuhan menyertaiku sampai akhir zaman. Ketika kau lakukan sebagai anak Tuhan tugasmu dengan baik, maka percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan kirimkan burung-burung gagak di akhir zaman ini untuk menolong kita. Akan ada banyak mujizat yang terjadi di akhir zaman ini. Di tengah-tengah persoalan, masalah dan air mata yang kita lalui, percayalah Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Kenapa saya harus katakan ini? Karena ini sedang terjadi hari-hari ini. Ketika kita dihadapkan pilihan,
teguhlah di dalam iman, saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika chip akan dimasukkan tubuh manusia, saudara akan masuk pada dua pilihan, mau pakai chip atau tidak. Kalau kita anak Tuhan, jangan kita mau chip itu masuk ke tubuh kita. Itu bahaya. Akan banyak konsekuensi yang saudara terima. Mungkin awalnya semua akan dimudahkan, fasilitas, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tetapi pada akhirnya kau akan kehilangan keselamatanmu. Karena apa? Kita menyerahkan jiwa kita kepada manusia. Ini penting sekali karena banyak anak Tuhan di luar sana yang tidak tahu tentang chip ini, atau tidak mengerti, atau pernah mendengar tapi tidak mau tahu. Saudara, buka mata, buka hati, buka telinga lebar-lebar. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Pilihan kita adalah bentuk daripada keimanan kita. Disinilah kita akan menjadi anak Tuhan tertantang. Saudara, karena hidup di dunia ini hanya menumpang dan sementara saja. Tidak ada yang bisa kita bawa pulang. Hanya iman kita kembali kepada Dia, Sang Pemilik segala sesuatu. Oleh sebab itu, kembali lagi, ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, maka Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi sakit penyakit, bencana alam yang terjadi, maupun nanti ada pemasangan chip, dimanapun, katakan tidak. Mungkin akan banyak hal yang terjadi. Satu hal yang menyedihkan, ketika pemasangan chip akan masuk ke gereja-gereja, saudara. Apa pilihan saudara? Iya atau tidak? Kalau saudara pilih iya, hidup nyaman di dunia ini, tapi kau tidak punya tempat kekal di surga. Kalau kau berani mengatakan tidak, menderitalah kau di dunia ini, tapi di surga hidupmu kekal. Ini adalah pilihan. Ini adalah resiko kita menjadi anak Tuhan. Berat memang tantangannya, tapi inilah akhir zaman. Bencana-bencana alam terjadi, sakit penyakit di mana-mana terjadi. Hal-hal yang aneh di dunia ini terjadi. Semakin dinyatakan orang yang benar, semakin disalahkan orang yang salah, semakin dibenarkan. Semakin dinyatakan juga orang yang berbuat baik dibilang buat jahat, orang yang buat jahat dibilang buat baik. Inilah akhir zaman. Sekali lagi, tempat kita hari-hari ini, kita belajar menjadi gereja yang murni, saudara. Biar rahasia Tuhan tersingkap di dalamnya, dan kita punya satu kepekaan. Ambil tindakan kita, percayalah Tuhan akan menolong kita sampai akhir zaman. Inilah kita belajar menjadi anak Tuhan. Betul-betul kita akan menghadapi tantangan demi tantangan luar biasa. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Kita minta Tuhan kendalikan hidup kita. Jangan mau dikendalikan oleh era teknologi. Jangan mau dikendalikan oleh manusia yang tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita dalam tuntunan Tuhan. Sebab itu Tuhan ingatkan saya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah yang buat saya, ketakutan saya hilang. Khawatir saya mulai luntur. Hilang karena firman Tuhan katakan demikian. Ini adalah kekuatan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kesudahannya. Percayalah, ketika engkau punya pilihan yang tepat dan benar, ketika engkau komitmen pada Tuhan, maka disitulah akan kelihatan yang murni dan yang tidak murni. Disitulah akan dibedakan kambing dan domba. Disinilah kita belajar menjadi domba Tuhan yang setia.
sebagai anak Tuhan, domba-domba kesayangan, sekali lagi saya katakan dari atas mimbar ini, ketika nanti terjadi pemasangan chip di mana-mana, katakan tidak. Itu saja. Karena tidak baik masang chip dalam tubuh kita. Kenapa saya harus katakan hal ini? Karena ini akhir zaman, kita berada di depan mata. Kita berada di ujung zaman kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh sekali lagi untuk menggadaikan iman kita hanya karena makan dan minum. Hanya karena sementara di dunia ini. Tapi bersyukurlah saudara, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Nanti di akhir zaman akan terjadi hidup zaman seperti zaman dulu. Manusia akan barter satu dengan yang lainnya. Gula 1 kilo akan ditukar dengan beras 1 kilo. Itulah yang terjadi. Karena masih ada orang-orang yang murni akan terus berdoa pada Tuhan. Gereja yang murni akan datang pada Tuhan. Sedangkan gereja-gereja sudah dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dunia ini antikris. Mereka tidak lagi murni datang pada Tuhan. Karena Alkitab ini nanti akan berganti, saudara. Nama Tuhan Yesus akan hilang di kitab ini. Kau akan lihat di akhir zaman ini. Akan banyak kitab-kitab bermunculan dan kau akan bingung mana yang benar. Oleh sebab itu sudah dipesankan dari beberapa waktu yang lalu. Simpankan baik-baik Alkitabmu di rumah yang masih ada nama Tuhan Yesus. Karena suatu hari itu akan berganti. Kita tidak bisa menutup mata melihat akhir zaman ini. Semakin banyak hal-hal yang terjadi. Sungguh menyedihkan, saudara. Anak Tuhan tidak tahu tentang chip ini. Atau tidak mau tahu lebih tepatnya. Tapi ketika kita mendengar tentang hal ini, kita berani katakan, saya anak Tuhan, hidup saya di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan orang lain. Hidup saya menurut perkataan Tuhan. Bukan perkataan orang lain. Disitulah kita memandang Tuhan yang paling utama dan paling dimuliakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita masih diingatkan pada hari ini. Konsekuensi yang begitu berat yang harus kita ambil. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berlalu selama kita hidup. Dia akan sertai kita sampai akhir zaman.